Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable to my teacher, my beloved lecturer, Mr. Hashim Allah, and all my friends whom I love, ladies and gentlemen. So that my name is Alvan Farizal. I will present about my middle thesis from Sejarah Peradaban Islam. Jadi perkenalkan, nama saya Alvan Fahrizal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Khulafaur Rasyidin untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. So that what is Khulafaur Rasyidin? Do you know guys, Khulafaur Rasyidin berarti pada pemimpin yang pendapat petunjuk, adil dan bijaksana. Dan siapakah orang-orang di dalam atau siapakah khalifah-khalifah di dalam Khulafaur Rasyidin? Yaitu ada 4 khalifah. Yang pertama mesti kita sudah ketahui, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Bahwa khilafah Rasyidah ini atau Khulafaur Rasyidin ini merupakan para pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, baik dari masa Abu Bakar As-Siddiq, masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan juga sistem pemerintahan yang diterapkan dalam Khulafaur Rasyidin ini adalah yang Islami, di mana berundang-undangkan dengan Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan juga As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di sini langsung saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yaitu lahir pada tahun 572 dan wafat pada tanggal 23 Agustus 634 atau 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq termasuk di antara mereka yang paling awal masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Karena as-sabiqunal awwalun itu pada masa Nabi Muhammad SAW, orang yang pertama masuk Islam. Di antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq gitu. Nah, setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 Masehi. Ia bernama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Masuknya Abu Bakar berpengaruh besar dalam Islam. Teman-teman dekatnya atau sahabat-sahabatnya diajak untuk masuk Islam. Mereka yang masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di mana Abu Bakar As-Siddiq ini sangat berpengaruh dalam berkembangnya Islam atau cara mempromosikan Islam gitu kepada sahabat-sahabat. Di antaranya yaitu Utsman bin Affan yang akan menjadi khalifah ketiga, Az-Zubair, Thalhah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar ibn Mas'ud, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, Abdullah bin Abdul As'ad, Abu Salmah, Khalid ibn Asad, Abu Hudzaifah ibn Al-Mughirah. Itu merupakan para sahabat yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeluk agama Islam. Next, dalam kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, di mana di situ ada yang namanya perang Riddah. Berapa suku Arab yang berasal dari Hijaz atau Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada pada waktu itu. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat. Dia menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama Islam dan tradisi lamanya, yakni penyembahan berhala. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad SAW, dan dengan kematiannya itu komitmennya tidak berlaku lagi gitu. Jadi suku-suku tersebut sudah memiliki komitmen pada waktu Nabi Muhammad itu masih dalam masa hidupnya, but Nabi Muhammad sudah wafat, jadi komitmen itu sudah pudar atau tidak ada lagi, tidak berlaku lagi gitu. Jadi berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan namanya perang Riddah. Dalam perang Riddah, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habib Al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah si pembohong yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Akrab oleh Khalid bin Walid. Jadi bisa disimpulkan pada perang Riddah ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq melawan atau memerangi yang paling watch ikonnya, yaitu Ibnu Al-Kadzab atau Musailamah Al-Kadzab. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, Musailamah Al-Kadzab pada waktu itu dikalahkan oleh salah satu sahabat, yaitu Khalid bin Walid.
Then selanjutnya ada ekspedisi ke utara. Setelah menstabilkan keadaan internal dan secara penuh menguasai Arab, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan para jenderal Islam melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sassanid. Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah, sementara ekspedisi ke Suriah juga meraih sukses. Kemudian pada waktu itu ada yang namanya pembukaan Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah after the winner of the so difficult, saat melawan Musailamah dalam perang Riddah, banyak penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Abu Bakar lantas meminta Umar bin Khattab untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Setelah lengkap, koleksi ini yang dikumpulkan pada para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya oleh sebuah tim yang diketahui oleh sahabat Zaid bin Sabit, kemudian disimpan oleh Hafsah. Jadi pada waktu itu, pada masa Abu Bakar Siddiq juga, Abu Bakar sangat berperan dalam pelestarian teks Al-Quran gitu, guys. Selanjutnya kematian Abu Bakar As-Siddiq. Perlu kalian ketahui guys, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq itu meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah pada usia 63 tahun, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga dimakamkan di rumah Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Rasulullah SAW. Subhanallah. Nah, tadi kan sudah menjelaskan tentang Khalifah yang pertama, the first Khalifah in Khulafaur Rashidin. Next, I will deliver to you all the second Khalifah in Khulafaur Rashidin. Perlu kalian ketahui, the second Khalifah in Khulafaur Rashidin is Umar bin Khattab. All full name is Umar bin Khattab is Umar bin Khattab bin Nidil bin Abdul Uzza. He was born in Mecca from Bani Adi. He is one of Bani Quraysh. His father, the name is Khattab bin Naufal al-Mahzumi al-Quraisy, and his mother is Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad, yaitu Al-Faruq. What is Al-Faruq? Do you know Al-Faruq, guys? Al-Faruq is orang yang bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil gitu. Next, what is that? Memeluk Islam. Bagaimana waktu itu Umar bin Khattab memeluk Islam? You know guys, pada saat itu Umar salah seorang yang sangat keras dalam melawan pesan Islam dan sering melakukan penyiksaan terhadap pemeluknya. Bahwa pada waktu itu Umar bin Khattab ini merupakan non-Islam, di mana sangat menantang agama Islam dan sering melakukan penyiksaan terhadap pemeluk-pemeluk Islam gitu. Dikatakan bahwa suatu saat Umar berketetapan untuk membunuh Rasulullah SAW. Saat mencarinya, ia berpapasan dengan seorang muslim yang bernama Nu'aim bin Abdullah, yang kemudian memberitahu bahwa saudara perempuannya juga telah memeluk Islam. Wow, begitu terkejutnya Umar pada waktu itu guys, bahwasanya Umar terkejut atas pemberitahuan itu dan pulang ke rumahnya. At home, Umar menyumpai saudaranya sedang membaca atau recite Al-Quran, is surat Toha. Ia menjadi marah akan hal tersebut dan memukul saudaranya. Betapa kagetnya, yang menantang agama tersebut ternyata saudaranya sendiri telah memasuk atau memeluk agama tersebut gitu. Ketika melihat saudaranya berdarah oleh pukulan, ia menjadi iba dan kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. Ia kemudian menjadi sangat terguncang oleh Al-Quran tersebut dan kemudian langsung memeluk Islam pada hari itu juga. Wow, amazing guys. Waktu itu Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara adiknya, ya gara-gara Allah SWT sih. But dengan berantara adiknya itu masuk Islam juga, kemudian dipukul adiknya, kemudian malah hadis Al-Quran. Nah, Umar bin Khattab sudah masuk Islam guys. So that how the type to Umar bin Khattab as Khalifah in Khulafaur Rashidin. Do you know guys, Umar diangkat menjadi Khalifah atas dasar wasiat dari Abu Bakar. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia yang mengakhiri pada masa akhir Sassanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dan Kekaisaran Romawi Bizantium. Next, apa sih usaha dan jasa Umar itu guys? Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol di tingkat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru, ditaklukkannya sensus di seluruh wilayah,
tekan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga melakukan penaklukan hijrah, proses kodifikasi hukum Islam. Setelah apa jasa Umar di Khulafaur Rasyidin atau apa jasa Umar di Khulafaur Rasyidin itu, nah kita membahas tentang kematian Umar bin Khattab. Perlu kalian ketahui guys, Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' Fairuz, seorang budak pada saat itu akan memimpin salat subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam daripada Abu Lu'lu' Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara dikdaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Dzulhijjah 23 Hijriah 644 Masehi. Umar bin Khattab itu meninggal dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Fairuz guys. Seorang budak pada saat itu akan memimpin salat subuh. Waktu itu Umar bin Khattab akan memimpin salat subuh guys. Nah, itu Abu Lu'lu' mengapa Abu Lu'lu' membunuh Umar bin Khattab? Karena dilatar belakangi Abu Lu'lu' terhadap Umar merasa sakit hati karena kekalahan Persia pada waktu itu. Next. Nah, tadi sudah menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Nah, what is the third Khalifah in Khulafaur Rasyidin? The third Khalifah in Khulafaur Rasyidin is Utsman bin Affan. Utsman bin Affan for the Arabic language is Utsman bin Affan. He was born of 574, 656, 12 Dzulhijjah 35 Hijriah. Umurnya 81 tahun sampai 82 tahun. Is the friend of Nabi Muhammad SAW. He is the second one of Khulafaur Rasyidin. He is the third Khalifah in Khulafaur Rasyidin. Utsman adalah seorang adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun from the 644 until 656 selama 11 until 12 years. Next, bagaimana cara pengangkatan Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah pada waktu itu guys? Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakannya musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah pada waktu itu yang disetelkan, yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Nah, selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Wow, Utsman dan Ali sama-sama sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat berpengaruh pada Islam pada waktu itu. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga, maka diangkatlah Utsman bin Affan yang berumur 70 tahun menjadi the third Khalifah, the older Khalifah in Khulafaur Rasyidin, and the first Khalifah dari beberapa calon guys gitu. Next, apa sih usaha dan jasa Utsman pada waktu itu as the third Khalifah in Khulafaur Rasyidin? He is the first Khalifah which melakukan perluasan Masjidil Haram, Mekah, dan Masjidil Nabawi di Madinah. Karena semakin ramai umat Islam dan menjalankan rukun Islam kelima, haji. Nah, usaha dan jasa Utsman itu salah satunya melakukan perluasan Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah gitu. Dan juga ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah, mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, melakukan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. So that the conclusion of jasa dan usaha Utsman bin Affan adalah yang paling the best jasa guys, yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf gitu. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya
apa nama Utsman, kapan lahir, bagaimana cara diangkat khalifah, dan apa jasanya. Nah, sekarang kematian Utsman bin Affan, wafatnya Utsman bin Affan. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. Khalifah Utsman bin Affan itu guys, kemudian dikepung oleh pemberontak pada waktu itu selama 40 hari, dimulai dari bulan Ramadan hingga Dzulhijjah. Meski Utsman mempunyai kekuatan pada waktu itu untuk menyingkirkan pemberontak, namun dia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada waktu bulan Dzulhijjah 35 Hijriah ketika para pemberontak berhasil masuki rumahnya dan membunuh Al-Quran saat sedang membaca Al-Quran. Itu amazing. Utsman bin Affan itu terbunuh pada saat reciting Al-Quran. Oh my god. Nah, after I deliver the second Khalifah in Khulafaur Rashidin, the first Khalifah in Khulafaur Rashidin, as Abu Bakar as the first Khalifah in Khulafaur Rashidin, Utsman bin Affan is the second Khalifah. Is the second Khalifah in Khulafaur Rashidin, and Umar bin Khattab is the third Khalifah in Khulafaur Rashidin. So that I will deliver the last or the fourth Khalifah in Khulafaur Rashidin. Who is the last Khalifah in Khulafaur Rashidin? Ali bin Abi Thalib. So that Ali is the last Khalifah in Khulafaur Rashidin. Ali was born in Mecca, daerah Hijaz Jazirah Arab, is for the 13 Rajab, like that, pada tanggal 13 Rajab guys. So that quote the historian, Ali was born 10 years before the started from the kenabian Muhammad SAW, sekitar pada tahun 599 Masehi until 600. Kelahiran Ali bin Thalib banyak memberi hiburan bagi Nabi SAW karena beliau tidak punya anak laki-laki. Uzur dan fakirnya, keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW bersama his wife Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Setelah kita membahas tentang biografi of Ali bin Abi Thalib, so that I will present about perkawinan Ali bin Abi Thalib. After hijrah and lived in Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya, yaitu Fatimah Az-Zahra gitu, yang banyak dinanti para pemuda. Nabi menimbang Ali yang paling tepat dalam banyak hal seperti nasab keluarga yang serumpun, Bani Hashim yang paling dulu mempercayai kenabian Muhammad setelah Khadijah yang selalu belajar di bawah Nabi, dan banyak hal lain. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya Ali is a sabiqun al-awwalun for the child. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah salah satu orang yang pertama kali masuk Islam di golongan anak-anak gitu guys. So that how the times of Ali bin Abi Thalib as Khalifah, the last Khalifah in Khulafaur Rashidin. Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam. Yang waktu itu setelah pemberontak sampai ke Persia dan Afrika Utara, pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib guys. So that Ali bin Abi Thalib pada waktu itu diangkat menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak atau tidak mau jadi khalifah, tetapi Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah mangsa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadi Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal. Wow, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda gitu guys. Sebagai the last Khalifah or the fourth Khalifah in Khulafaur Rashidin yang melintas selama sekitar 5 years, I think, masa pemerintahnya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintahan Khalifah sebelumnya. Utsman bin Affan, untuk pertama kalinya perang saudara dan umat Islam Muslim terjadi pada masa pemerintahannya. Perang Jamal, 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awam. Talha bin Ubaidillah dan Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, janda Rasulullah SAW.
Peran tersebut dimenangkan oleh pihak Ali. Wow, peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman yang menurut berbagai kalangan itu guys, waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan akan terjadi oleh hasutan-hasutan para perbangkang yang ada sejak zaman Utsman bin Affan, menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslim sehingga menyebabkan perang tersebut tidak hanya selesai di situ, konflik tersebut berkepanjangan terjadi hingga akhir pemerintahannya. Perang Siffin yang melemahkan khalifahnya juga berawal dari masalah tersebut. Wow. So that I delivered about biography of Ali bin Abi Thalib as the Khalifah, the fourth Khalifah in Khulafaur Rashidin. So that now I will present it to the death of Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib is of the kecakapan dalam bidang militer guys dan strategi perang. Karena keuncangan luar biasa yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya, ia meninggal di usia 63 karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam. Astagfirullahaladzim. Seorang yang berasal dari golongan Khawarij pembangkang saat menghakimi salat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali mengembuskan nafas terakhirnya pada waktu itu pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf, bahkan ada beberapa riwayat menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Okay guys, so that might be that's all my delivered to you all about Khulafaur Rashidin. I think mohon maaf bila ada kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas segala kesempatan yang telah diberikan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.